Kalau menurut saya SRBI itu adalah instrumen yang sangat super bagus yang nggak kepikiran gitu. SRBI ini nggak lama, itu kalau nggak salah baru 2-3 tahun. Waktu baru keluar tuh saya masih ingat waktu itu dipersoalkan pajaknya gimana, ini bagaimana. Tapi happens to be menjadi suatu instrumen yang bagus. Kalau BI ini unik. Kalau SRBI ini yang lelang itu Bank Indonesia. Sama kita lewat primary dealer juga. Ketika kita bid itu uangnya itu masuk ke BI. Nah kalau masuk ke BI ya udah di BI aja. Jadi dia nggak jadi MBG, nggak jadi koperasi, benar-benar kayak diserap sama BI, jadi liquidity-nya hilang dari market. Nah karena liquidity-nya hilang itu kayak rupiahnya berkurang, supply-nya berkurang kan, jadi diharapkan nilainya menguat. Nah, jadi itu mekanisme belinya. Nah, SRBI sendiri itu dari mana? SRBI itu adalah Bank Indonesia, dia punya obligasi negara. Obligasi negaranya dia bikin jadi jaminan, dia terbitkan SRBI. Jadi kalau misalnya obligasi negaranya kan 10 tahun, atau 5 tahun, atau 20 tahun. Jadi dia misalnya 20T. Dia jadikan jaminan, dia terbitin SRBI, SRBI-nya misalnya 20T juga. Nah, 20T ini yang diserap oleh market. Nah, jadi bunga daripada SRBI ini tidak membebani APBN. Kalau bunga Sun membebani APBN, kalau bunga SRBI tidak membebani APBN. Dia dapat dari mana? Kan BI dapat dari bunga kupon obligasi negara. Dia bayar, kalau ada selisih dia bayar gitu. Kalau misalnya selisih lebih gede gimana? Baru dia cetak uang. Gitu. Jadi, apakah sekarang ada di titik yang terlalu tinggi, makanya mereka cetak uangnya harus berlebihan? 7 sekian persen ya? Jadi ini hasil lelang SRBI dari 3 bulan terakhir ya. Nah 3 bulan terakhir itu 56. Nah ini 77. Tertingginya 77. Jadi turunnya tapi bukan turun drastis ke 69, tapi 77, 769, 767, 767, 764 gitu. Nah, jadi sekarang dia terbitkan dengan rate sekitar 764. Kalau dia misalnya obligasi negara kasih 7%, jadi dia bayar selisihnya doang gitu. Nah, apakah ini problem gitu? Kayaknya enggak sih. Kalau cuma 1-2% sih, itu bukan angka yang besar. Apakah ini problemnya itu bukan dari segi BI-nya, soalnya mereka punya capacity to pay, pasti mereka bisa bayar lah, tapi lebih ke arah implikasi terhadap ekonomi lainnya gitu.